gon' say what's up to me. Okay, so now you wanna make love to me. Girl, if you don't get the fuck from me, I know you. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Sani Agustina. Di video sebelumnya, aku sudah membahas mengenai pembuatan database Odoo. Nah, sekarang aku akan membahas mengenai Odoo Accounting. Oke, kita lanjut ke pembahasan Odoo Accounting. Simak videonya ya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu Odoo Accounting. Odoo Accounting merupakan salah satu komponen inti dalam sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang dirancang untuk mengelola semua aspek keuangan dan akuntansi sebuah organisasi atau perusahaan. Modul ini menyediakan alat yang komprehensif untuk mempermudah pengelolaan keuangan perusahaan. Kita lanjut ke inti pembahasan. Oke, jika kemarin saya sudah membahas tentang cara pembuatan database Odoo, selanjutnya kita bisa langsung pergi ke halaman ini dan langsung saja pilih yang accounting. Nah, Odoo Accounting ini memiliki beberapa macam menu dan fitur di dalamnya. Yang pertama yaitu ada dashboard. Menu dashboard ini adalah tampilan utama yang menyajikan ringkasan informasi keuangan perusahaan dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Menu dashboard ini berfungsi sebagai alat utama untuk membantu pengguna dalam mengawasi dan menganalisis kondisi keuangan perusahaan secara efisien. Selain menu dashboard, di sini juga banyak menu lainnya seperti customers, vendors, accounting, reporting, dan configuration. Selanjutnya, saya akan membahas menu customers. Menu customers ini memiliki beberapa bagian fitur di dalamnya, yaitu ada invoice. Invoice adalah dokumen yang berisi penagihan pembayaran dari satu pihak ke pihak lain. Biasanya dokumen ini diberikan oleh pihak penjual ke pembeli atau pemberi jasa pada penerima jasa. Fitur invoice ini memudahkan pengguna untuk membuat faktur penjualan dan pembelian, mengelola pembayaran terkait faktur, termasuk pelacakan status pembayaran dan pengingat untuk faktur yang belum dibayar. Selanjutnya ada fitur credit notes. Credit notes adalah salah satu dokumen yang diberikan penjual atau supplier kepada pembeli sebagai tanda konfirmasi pengembalian barang. Dengan adanya credit notes, maka penjual atau supplier mengakui adanya pembatalan transaksi pembelian. Fitur ini berfungsi untuk mencatat pengembalian dana atau pengurangan tagihan kepada pelanggan. Lalu ada payments. Payments adalah suatu tindakan proses pembayaran dalam kegiatan jual beli. Bentuk pembayarannya sendiri saat ini sudah ada beragam yang bisa digunakan, mulai dari pembayaran tunai dan non-tunai. Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran layanan, uang tunai, cek, transfer kawat, kartu kredit, kartu debit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menu produk. Menu produk ini merujuk pada pengelolaan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada customers. Customers atau pelanggan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang membeli produk atau jasa. Dalam hubungan jual beli ini, pelanggan adalah pihak yang melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya, menu vendors juga memiliki beberapa bagian fitur di dalamnya, yaitu ada bills. Fitur bills merujuk pada pengelolaan tagihan atau faktur pembelian yang diterima dari pemasok. Selanjutnya ada refunds. Refunds adalah proses di mana seorang konsumen menerima kembali sejumlah uang yang sebelumnya telah dibayarkan kepada penjual atau perusahaan. Selanjutnya ada payments, produk, dan yang terakhir ada vendors. Vendors adalah perusahaan atau individu yang menyediakan barang atau jasa tertentu kepada perusahaan lain atau pihak ketiga. Lanjut ke menu accounting. Di sini ada beberapa bagian fitur, yaitu ada journal entries. Journal entries merupakan catatan transaksi keuangan yang mencatat semua perubahan keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada journal items. Journal items adalah detail akun-akun debit dan kredit beserta jumlah-jumlahnya. Lalu ada fitur transfer.
Transfer adalah proses pemindahan dana atau aset antara akun atau entitas yang berbeda. Selanjutnya ada analytic items. Analytic items merujuk pada entitas yang digunakan untuk melacak dan menganalisis biaya dan pendapatan dalam konteks yang lebih terperinci. Lalu ada aset. Aset adalah kekayaan yang berupa uang maupun wujud benda lain yang bersifat nyata. Selanjutnya ada reconcile. Reconcile bertujuan untuk menyesuaikan pencatatan saldo kas bank dengan saldo kas perusahaan yang banyak dipengaruhi oleh aktivitas penerimaan dan pengeluaran perusahaan, seperti biaya layanan dan administrasi bank, bunga deposito, dan pajak penghasilan dibayar di muka. Dan yang terakhir itu ada lock dates. Lock dates adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengunci tanggal tertentu dalam buku akuntansi, sehingga transaksi tidak dapat diubah atau ditambahkan setelah tanggal tersebut. Selanjutnya menu reporting. Nah, pada menu ini banyak sekali fiturnya. Di sini ada statement reports. Statement reports adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan secara ringkas mengenai transaksi dalam periode tertentu. Selanjutnya ada audit reports. Audit reports adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan analisis transaksi keuangan dalam sistem akuntansi. Selanjutnya ada partner reports. Partner reports adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan laporan terkait mitra bisnis seperti pelanggan dan pemasok. Laporan ini memberikan wawasan mendalam tentang interaksi dan transaksi dengan setiap mitra. Lalu ada manajemen. Manajemen merujuk pada berbagai alat dan fungsi yang dirancang untuk membantu manajemen keuangan perusahaan secara keseluruhan. Fitur ini mendukung pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan sumber daya keuangan. Dan yang terakhir, di sini ada menu configuration. Configuration memiliki banyak fitur di dalamnya, yaitu ada settings. Settings adalah tempat di mana pengguna dapat mengatur berbagai opsi dan preferensi yang terkait dengan akuntansi. Lalu ada invoice. Invoice merujuk pada pengaturan yang memungkinkan pengguna untuk mengonfigurasi berbagai opsi terkait pembuatan dan pengelolaan faktur. Fitur ini mencangkup payment terms dan follow-up levels. Selanjutnya ada fitur bank. Fitur bank adalah alat yang digunakan untuk mengelola rekening bank perusahaan. Fitur ini mencangkup add a bank account dan reconciliation models. Lalu ada fitur accounting. Fitur accounting adalah sekumpulan pengaturan yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan dan mengelola berbagai aspek akuntansi perusahaan. Fitur ini mencangkup chart of accounts, tax, journals, currencies, fiscal position, multi-ledger, dan financial budgets. Lalu ada online payments. Online payments adalah alat yang memungkinkan perusahaan untuk mengatur dan mengelola metode pembayaran elektronik dari pelanggan. Fitur ini mencangkup payment providers dan payment methods. Dan yang terakhir ada fitur manajemen. Fitur manajemen berfungsi untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan akuntansi dan keuangan perusahaan. Fitur ini mencakup asset models, product categories, dan disallow expand categories. Itulah pembahasan mengenai Odoo Accounting. Terima kasih sudah menonton. See you next video.